Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Afri Mardiko selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dan teman-teman yang saya sayangi. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jenny Dia Nurlita dengan ujung NPM 167. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dengan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang beranggotakan ada saya sendiri Jenny Dia Nurlita, Nur Aulia Oktaviana, Beatrix Regina Angel, Anissa Dwi Cahyani, Aisyah, Kak Dila Amalia, Roni Setiawan, dan Yongki Deo Permana. Nah, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berbentuk mini riset dengan judul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Dila Amalia. Untuk saudari Kak Dila Amalia dipersilahkan. Yang pertama yaitu ada pengertian RPP dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus. Guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di lapangan untuk setiap kompetensi. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP membuat hal-hal yang langsung berkait dan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar tersebut. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang tujuan RPP. Tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah untuk mempermudah, memperlancar, meningkatkan hasil proses pembelajaran secara profesional, sistemik, dan berdaya guna. Guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP adalah: yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi, belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengertian penilaian. Setiap pendidik
pasti pernah memberikan penilaian, dan di setiap penilaian umumnya diawali dengan sebuah kegiatan pengukuran dengan instrumen tes maupun skala sikap. Menurut Piknis 2004, penilaian merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengelola informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Cara penilaian PKR yaitu ada 10. Yang pertama mengecek keterlaksanaan jadwal, yang kedua ada mengecek keterlaksanaan pembelajaran di kelas yang dirangkap, yang ketiga ada mencatat materi pembelajaran yang tidak sempat diajarkan. Pernahkah Anda mengalami hal tersebut? Selanjutnya ada mencatat kegiatan yang tertunda, dan yang kelima ada mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid hari berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang cara penilaian PKR. Yang keenam yaitu mencatat pernyataan murid yang belum sempat terjawab. Ketujuh, mencatat murid-murid yang belum banyak terlibat secara aktif dalam belajar. Yang kedelapan, menuliskan hal-hal yang perlu perbaiki dalam PKR. Yang kesembilan, mencatat hal-hal yang memuaskan dan mengecewakan Anda sebagai guru dalam PKR. Dan yang terakhir yaitu ke-10, mengapa harus mencatat hal-hal yang perlu dibicarakan dengan guru lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari penilaian umum dan perbedaan dari penilaian kelas angka. Nah, untuk penilaian umum itu tersendiri itu ada fokus. Jadi fokus ini penilaian umum biasanya diterapkan pada seluruh siswa dalam suatu kelas atau sekolah tanpa memandang tingkat atau perbedaan kemampuan individu. Yang kedua itu tujuan. Dalam penilaian umum ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa berdasarkan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada metode. Dalam metode ini melibatkan berbagai bentuk tes seperti ujian tulis, ujian lisan, tugas, dan proyek yang diberikan pada seluruh siswa secara seragam. Selanjutnya itu cakupan. Dalam cakupan ini meliputi semua pembelajaran yang diatur dalam kurikulum ini, termasuk evaluasi, pengetahuan teoritis, keterampilan praktis, serta sikap dan nilai. Nah, itu dari penilaian umum. Kalau penilaian kelas rangkap itu dalam fokusnya penilaian kelas rangkap diterapkan dalam konteks kelas yang memiliki siswa dengan tingkat kemampuan atau usia yang berbeda dalam satu ruangan. Nah, fokusnya lebih pada individualis penilaian siswa, kebutuhan masing-masing siswa. Nah, dalam tujuannya bertujuan untuk memahami dan menilai kemajuan belajar siswa secara individu berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Yang ketiga itu metode. Nah, dalam metode ini menggunakan metode yang lebih fleksibel dan beragam. Guru dapat mengadaptasi tugas dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap kelompok atau individu dalam kelas. Nah, metode ini lebih informal dan bisa mencakup observasi, portofolio, dan asesmen formatif. Nah, dalam cakupan itu fokus pada pengembangan kemampuan individu sesuai dengan tahapan belajar mereka. Nah, itulah tadi perbedaan dari penilaian umum dan penilaian kelas rangkap. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata kami dalam mempresentasikan hasil materi kami, dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.